Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Puji Tuhan, ibadah tatap muka telah berjalan dengan lancar dan masih akan dilaksanakan sebanyak 4 kali pada hari Sabtu dan Minggu. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum terdaftar, agar segera mendaftarkan diri melalui ketua kelompok masing-masing. Untuk informasi lebih lengkap, warta jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Ibadah keluarga pada malam hari ini dilayani oleh Ibu Penatua Kristina Haryanti. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Marilah kita memulai ibadah dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 14, bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Patuen Brayat di keluarga Batih kita masing-masing pada malam hari ini kita mulai dan kita mengambil saat teduh. Ibadah Patuen Brayat di keluarga Batih masing-masing pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semua. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita sambut memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 29, bait pertama dan yang kedua. Haleluya.
Mari kita satukan hati masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini ya Bapa. Kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan sudah mencurahkan keselamatan, kekuatan, kesehatan bagi kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan izinkan kami bersama-sama membangun ibadah di keluarga batik kami masing-masing. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun Bapa, kami akui dalam kehidupan kami sering berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami sering mengecewakan hati Tuhan, dan kami sering berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, pada malam hari ini, dengan kerendahan hati kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, supaya kami layak bersama-sama dengan keluarga kami sujud di hadapan Tuhan untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini kami akan bersama-sama membangun ibadah, dan kami akan bersama-sama membaca merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri akan mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, dan kami terlebih dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti setiap kata dan kalimat yang ada di firman-Mu, dan supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang kami baca bersama dan kami renungkan bersama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di tangan kuasa-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 125 bait pertama dan yang kedua. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan lupa kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku.
Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah orang yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita sambut dengan pujian Kidung Pasaman Jawi 195 bait yang pertama. Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Apa kabar? Saya berharap panjenengan semua baik-baik saja. Bapak Ibu saudara yang terkasih, untuk ibadah pada malam hari ini, saya beri judul pengharapan kita dalam Allah. Saya beri judul pengharapan kita dalam Allah. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan tiap orang mempunyai pengalaman masa lampau, kegagalan atau pengalaman yang pahit membuat orang berkecil hati. Di dalam menghadapi kehidupan yang seperti ini, kadang-kadang kita tidak mempunyai harapan dan tidak mempunyai semangat hidup. Keberhasilan di masa lampau kadang-kadang tidak diterima pada masa sekarang. Contohnya kalau tahun kemarin kita baik-baik saja. Kita berhasil di dalam segala hal, usaha, pekerjaan, atau yang lainnya. Tetapi bagaimana di tahun sekarang? Angan-angan kita di tahun kemarin tidak sama dengan kenyataan di tahun sekarang. Karena ada
sesuatu hal, menghadapi kesulitan, dan ada COVID yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu serta saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun demikian, anak-anak Allah menghadapi masa depan dengan iman yang teguh. Karena kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kita teguh oleh karena kita mempunyai pengharapan yang berlimpah. Apakah fungsi pengharapan yang berlimpah itu? Bapak, Ibu, serta saudara dan anakku yang kekasih, pengharapan yang berlimpah memberi semangat hidup. Walaupun fisiknya lemah atau keadaan hidupnya sukar dan prihatin, namun oleh karena di dalam hatinya masih ada pengharapan yang berlimpah, maka ia dapat tetap bertahan hidup dan akhirnya kita menang. Dan selanjutnya, pengharapan yang berlimpah tidak dimiliki orang dunia. Orang dunia tidak memiliki pengharapan yang berlimpah. Maka ia mencari pertolongan dari pihak lain atau pihak manusia. Ataupun kepada sahabat, saudara, dan keluarga. Namun ia akan tetap kecewa oleh karena terbatasnya bantuan dan kesediaan membantu dari pihak lain. Pengharapan yang berlimpah adalah produk iman. Bapak Ibu, iman yang hidup akan menghasilkan pengharapan berfungsi dalam orang itu. Sekalipun ia belum melihat kenyataannya yang diharapkan, namun imannya itulah bukti dari apa yang ia belum lihat dengan mata jasmani. Hanya Allah sendiri adalah sumber pengharapan. Kadang-kadang orang meninggalkan Allah. Allah ditinggalkan oleh orang yang tidak sabar. Di dalam keadaan yang terjepit atau keadaan yang sulit, orang ingin segera dilepaskan. Pada waktu orang terjerumus dan jatuh ke dalam air, ia berharap segera diselamatkan. Ia berseru kepada Allah, namun ia tidak sabar menanti campur tangan Allah. Ketidaksabaran itulah kadang-kadang kita menganggap bahwa Tuhan tidak menolong kita. Bahwa tidak ada pertolongan di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi kesulitan hidup. Maka ia kadang-kadang beralih kepada yang lain. Bahkan meminta pertolongan kepada yang lain. Mungkin juga kepada berhala ataupun kepada orang-orang yang lebih pintar. Di sini kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Allah Roh Kudus meneguhkan pengharapan kita. Allah Roh Kudus diam di dalam hati kita. Ia mengetahui tentang iman dan pengharapan kita. Ia memiliki kesanggupan untuk meneguhkan pengharapan yang mulai melemah. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Namun di sini Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita yang lemah. Jadi di sini dikala kita lemah, keadaan kita tidak bisa berdoa, tetapi Roh Kudus tetap menolong kita, yaitu berdoa untuk kita yang lemah. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anakku yang kekasih, apakah isi pengharapan yang berlimpah itu? Isi pengharapan yang berlimpah adalah dipenuhi dengan sukacita. Iman yang hidup penuh dengan sukacita.
Sukacita itu lebih tinggi dan lebih dalam daripada kesenangan. Kesenangan hati ada hubungannya dengan perasaan. Hati merasa senang kalau keadaan yang kita alami itu baik-baik saja. Kita tidak mungkin merasa senang kalau keadaan kita sulit dan keadaan kita tidak enak. Tetapi di sini sukacita memenuhi iman kita oleh karena kita berharap kepada Allah, yaitu sumber pengharapan. Roh Kudus pun bekerja sehingga segala sesuatu yang terjadi, baik senang maupun susah, akan berubah menjadi kebajikan bagi kita. Kita dapat bersukacita di dalam segala keadaan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Mampukah kita seperti itu? Saudara yang kekasih, dipenuhi dengan damai sejahtera. Pengharapan yang berlimpah itu yaitu dipenuhi damai sejahtera. Dunia tidak dapat memberi damai sejahtera kepada hati yang merindukannya. Pertunjukan merupakan hiburan manusia. Rekreasi merupakan penghiburan manusia. Segala sesuatu yang enak itu menyenangkan mata. Mungkin dengan melihat pertunjukan-pertunjukan yang lucu. Namun semua itu hanya kesenangan sesaat. Kesenangan yang palsu. Allah sumber pengharapan hendak memenuhi iman kita dengan damai sejahtera yang diberi kepada kita dalam dan oleh Yesus Kristus. Pengharapan yang berlimpah dipenuhi dengan sukacita tadi. Dipenuhi dengan pengharapan yang berlimpah. Orang berharap kepada Allah tidak akan kecewa. Allah akan berdiri teguh dan tidak goyah dalam keadaan yang bagaimana hebat dan gawat sekalipun. Karena iman kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, kita tahu dalam nama siapa kita percaya dan berharap. Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Bapak Ibu, kita beriman dalam Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan. Ia tidak pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kita berharap kepada Allah. Jangan kita mengumpulkan harta dan kemudian kita berharap pada harta itu. Berharap pada harta sama dengan berharap pada diri sendiri atau kepada berhala. Padahal Tuhan sendiri sudah berfirman bahwa sekali-kali tiada aku akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak aku meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhanlah penolong aku. Tiadalah aku takut kelak. Apakah gerangan manusia boleh buat ke atasku? Dan selanjutnya yaitu kita berjalan dengan iman. Marilah dengan iman kita memasuki hari esok dan masa depan kita. Meskipun di depan kita ada tantangan dan cobaan, namun kita berjalan dengan iman yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang kekasih, perjalanan hidup kita dalam dunia ini bukannya tanpa kesukaran dan tanpa cobaan. Kesulitan hidup seperti pada sekarang ini, bagaimana keadaan kita? Kita mau beribadah takut, kita mau beribadah tatap muka masih ragu-ragu. Banyak cobaan yang kita lalui.
kita mau ke pasar, keluar rumah, kita juga takut. Banyak cobaan yang kita hadapi. Namun firman Tuhan menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dengan itu, ia dapat terbang seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, melintasi keadaan yang ada di bawahnya. Roh Kudus memberi kekuatan pada iman kita. Allah adalah sumber pengharapan, menaungi perjalanan kita, baik siang dengan tiang awan, maupun malam hari dengan tiang api. Untuk itu Bapak, Ibu, serta saudara yang kekasih, marilah jika kita menghadapi segala permasalahan, jika kita menghadapi segala kesulitan hidup, kita hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan Sang Pembela kita, Tuhan yang Sang Penghibur kita. Pengharapan kita satu-satunya adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 165 bait pertama dan yang kedua, sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengaturkan persembahan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kami bersama-sama membangun ibadah pada malam hari ini. Terlebih Bapa, Kau telah memberkati kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu betul-betul menjadikan berkat bagi kehidupan kami. Terlebih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh
menyerahkan hidup kami di tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah apa yang menjadi keadaan hidup kami hanya berpengharapan kepada Engkau. Kami tahu bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mengucap syukur atas anugerah berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah ya Tuhan, wujud ucapan syukur ini kami nyatakan. Di dalam kami mengambil sebagian berkat-Mu dan kami haturkan di hadapan-Mu sebagai persembahan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, Kau sucikan persembahan kami, kuduskan, supaya persembahan ini betul-betul menjadi sarana kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Kau pilih mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati supaya dilakukan penuh tanggung jawab dan takut akan Engkau. Dan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga boleh berdoa untuk keluarga kami masing-masing yang pada malam hari ini bersama membangun ibadah. Biarlah Tuhan juga memberkati untuk keluarga kami masing-masing supaya Tuhan jauhkan dari segala masalah, segala kesulitan. Terlebih Tuhan situasi saat ini. Kiranya Tuhan tetap menjagai, memberikan keselamatan kepada keluarga kami masing-masing. Kalau saat ini yang tidak bisa mengikuti ibadah Tuhan, mungkin masih bekerja, mungkin masih ada aktivitas lain, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan juga curahkan aliran kesembuhan kepada saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami akan mendapat kesembuhan yang sempurna dari Tuhan sendiri. Yang sengaja menjauh dari Engkau Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga saudara-saudara akan kembali memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk hamba-Mu juga anak-anak-Mu di gereja Kristen Jawi Wetan Biyung ini Tuhan. Yang saat ini mungkin para pemuda-pemudi saatnya mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberi jalan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai talenta yang ada. Pemuda-pemudi yang merindukan mendapatkan jodoh, kiranya Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Biarlah Tuhan juga memberkati untuk pemuda-pemudi kami. Juga anak-anak kami yang masih menjalani sekolah online Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan waktu supaya di dalam pelajarannya tetap maksimal sehingga nanti menghasilkan buah-buah yang baik dan menjadi anak-anak yang lebih pandai. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di GKJ Wiyung. Biarlah Tuhan sendiri akan membentuk jemaat-Mu di GKJ Wiyung ini semakin hari semakin mendekat kepada-Mu dan semakin hari semakin tumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis dan bisa dirasakan oleh semua masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga ikut campur tangan di dalam menyelesaikan masalah di dalam bangsa dan negara kami. Biarlah melalui masalah yang ada Tuhan, semakin hari semakin menguatkan kebersamaan kami di dalam membangun kebersamaan di negara kami ini Tuhan. Kami juga boleh berdoa di dalam mengatasi COVID-19 ini Tuhan juga ikut campur tangan. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, para sukarelawan yang andil di dalam ikut campur tangan, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami tahu Tuhan tugas ini berat, namun kami percaya Tuhan, apa yang terjadi dalam bangsa dan negara kami pada saat ini, khususnya termasuk berdampak kepada kami semua. Tuhan punya rencana yang indah. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kiranya Tuhan juga melawat gereja-Mu, jemaat-Mu. Kami juga boleh berdoa untuk khususnya GKJ Wiyung. Biarlah apa yang menjadi program GKJ Wiyung Tuhan berkati supaya tetap berjalan meskipun keadaan sulit. Kami juga boleh menyerahkan Bapak Pendeta Indro Sujarwo sebagai pengembala kami Tuhan.
Kiranya Tuhan juga ikut campur tangan di dalam kehidupannya, memberikan roh kekuatan, kesehatan, sehingga tidak ada sesuatu apapun di dalam menggembalakan jemaat-Mu. Untuk keluarganya, Ibu Indro dan putri-putrinya, Tuhan juga melawat. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh menyerahkan kehidupan para majelis yang ada, para pegawai gereja, para satpam, koster yang ada Tuhan, para ketua-ketua komisi, pengurus kelompok, kiranya Tuhan juga ikut campur tangan di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati sehingga di dalam pelayanannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah pada malam hari ini. Dan selanjutnya Tuhan, kami masih menyerahkan kehidupan kami di tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan, langkah dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, doa permohonan kami yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan mau menyempurnakannya. Di dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara dan anak-anakku yang kekasih, kita undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 437 bait yang pertama. Gusti Yesus panggil kula sestuku sepaduka ing sapura kula mlampah paduka kanthi tansah kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula trima Baik Bapak Ibu serta saudara dan anak-anakku yang kekasih, kita akan bersama-sama memohon berkat kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit senantiasa memelihara memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sumber segala terang dan kekuatan, senantiasa membimbing di dalam kita menjalani kehidupan sekarang dan selamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.